Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Azab Pesugihan Ular. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, suara gemuruh hujan seperti menggema di hati Leni yang gundah. Di dalam rumah tua yang hampir roboh, ia duduk di atas ranjang reot sambil memeluk Dina yang tertidur pulas di sisinya. Anak sematawayang itu tampak lelap, tak sadar bahwa hidup mereka kini di ujung kehancuran. Leni menatap langit-langit yang bocor. Tetes-tetes air hujan jatuh membasahi lantai tanah. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Ingatan akan pembicaraan dengan Rina terus menghantui pikirannya. Sahabat lamanya itu yang dulunya sama-sama berjuang melawan kerasnya hidup, kini hidup mewah bak ratu. Ketika mereka terakhir kali bertemu, Rina memandangnya dengan senyum penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia besar. Ada cara, Len. Tapi ini bukan untuk orang yang penakut, ujar Rina dengan nada misterius. Leni menggelengkan kepala saat itu, menolak mentah-mentah. Aku tak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu, jawabnya tegas. Namun kini dalam keputusasaan yang mencekik, kata-kata Rina kembali terngiang. Tawaran jalan pintas itu terdengar menggoda, meskipun ia tahu ada harga yang harus dibayar. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana nasib Dina? Gumamnya lirih, menatap wajah polos anaknya. Pikirannya terus berputar, mencoba menimbang risiko dan peluang. Ia tahu hidup seperti ini tak bisa lagi ia jalani. Di luar, kilat menyambar, menerangi sesosok bayangan yang bergerak cepat di balik jendela. Leni tertegun, bulu kuduknya berdiri. Rina pernah memperingatkan jika ia benar-benar tertarik, akan ada tanda dari dunia lain yang menunggu jawabannya. Dan malam itu, dengan nyala lilin yang bergetar oleh angin, Leni tahu bahwa pilihannya akan segera menjadi kenyataan. Keesokan harinya, di bawah langit yang suram, Leni melangkah menuju rumah Rina. Hatinya berdebar keras. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menahan kakinya. Rina menyambutnya dengan tatapan dingin, tanpa banyak bicara. Setelah mendengar desakan Leni, Rina akhirnya membawa sahabatnya ke sebuah rumah tua di pinggir desa. Terletak di bawah bayang-bayang pohon besar yang melingkupi sekelilingnya seperti penjaga gelap. Di dalam rumah itu, aroma dupa menusuk hidung, bercampur bau tanah lembab. Seorang nenek tua duduk di tengah ruangan. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, namun sorot matanya tajam, seakan bisa menembus isi hati siapapun. "Apakah kamu sudah siap?" tanya si nenek dengan suara serak dan berat, seperti berasal dari kedalaman dunia lain. Leni menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang mencengkeram. "Saya sudah siap, Mak. Saya ingin hidup lebih baik," jawabnya, meski suaranya bergetar. Si nenek mengangguk perlahan. Ia menyalakan dupa. Aroma kemenyan memenuhi udara dan mulai merapalkan mantra dalam bahasa asing yang tak dimengerti Leni. Sesaji berupa bunga, darah ayam, dan beberapa benda aneh diletakkan di hadapan nenek itu. "Ingat," katanya tajam. "Setiap tahun kau harus memberikan tumbal. Jika tidak, kau dan anakmu yang akan menjadi gantinya." Bagai disambar petir di siang bolong, perkataan nenek itu begitu menusuk jantung Leni. Dengan suara berat, Leni mengiyakan permintaan nenek itu. Malam itu, ritual pernikahan dengan siluman ular berlangsung. Sosok itu hadir dalam wujud pria gagah, tetapi matanya bersinar hijau, seperti menyimpan misteri yang mengancam.
Hawa dingin menjalari tubuh Leni saat ia berbaring gemetar di hadapan makhluk itu. Ketika ritual berakhir, Leni menatap lantai kamarnya. Tumpukan uang menggunung di sana. Takjub bercampur takut menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur atap rumah Leni yang kini lebih kokoh daripada sebelumnya. Namun, kekayaan yang datang tak membawa kedamaian. Sebulan setelah ritual, Leni mendapat peringatan dalam mimpinya. Siluman ular menagih tumbal. Jika tidak dipenuhi, dia dan Dina akan menjadi gantinya. Dengan hati yang kalut, Leni mulai mengintai calon tumbal. Pikirannya tertuju pada tetangganya, seorang ibu muda yang baru melahirkan. Di tengah malam pekat, ia menyelinap ke rumah itu. Dalam gemetarnya, ia meletakkan sesaji seperti yang diajarkan oleh nenek perantara. Bunga 7 rupa, darah ayam segar, dan secarik kain putih yang telah diritualkan. Saat Leni melangkah pulang, bayangan dosa mengejarnya. Ia ingin berhenti, tetapi suara siluman ular bergaung di pikirannya. Tumbal adalah harga dari hidupmu yang kini berlimpah. Keesokan harinya, desa Karangjati geger. Bayi dari rumah yang ditandai ditemukan mati di dalam tempat tidurnya. Tubuhnya dililit ular-ular kecil yang entah dari mana datangnya. Warga berbisik-bisik menyebut kematian itu adalah akibat dari tumbal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di rumah, Dina, anak sematawayang Leni, mendengar kabar tersebut. Dengan polos ia bertanya, "Ma, kenapa bayi itu bisa mati? Teman sekelasku bilang ularnya banyak sekali. Mereka masuk dari jendela." Leni terdiam, wajahnya pucat, tatapannya kosong, pikirannya kacau, penuh rasa bersalah yang mencekik. Namun, ia tahu tak ada jalan kembali. Semua telah dimulai, dan setiap tahun siluman ular akan terus menagih. Dalam hatinya, Leni bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam lingkaran ini? Dan jika tiba saatnya aku gagal, apakah Dina yang harus menanggung azabnya? Malam-malam di rumah Leni berubah menjadi teror tak berkesudahan. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan bayi terdengar jelas di telinganya. Tangisan itu menggema, memecah keheningan malam, mengisi sudut-sudut rumah dengan kesedihan yang menghantui. Ketika ia membuka mata, bayangan ular-ular melata terlihat jelas di lantai kamarnya, menari-nari dalam keremangan. Namun, yang paling mencengangkan adalah perubahan pada Dina. Anak itu sering terbangun di tengah malam, matanya yang dipenuhi ketakutan menatap ke sudut kamar. "Ma, ada pria di sana," katanya sambil menunjuk. Matanya hijau, dan dia hanya diam mengawasi, Ma. Leni berusaha mengabaikan kata-kata Dina, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hayalan anak kecil. Namun, hatinya tahu kebenaran di balik semua ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Leni terbangun dari tidur dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Dengan keringat dingin mengucur deras, ia mendapati dirinya melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Sebuah telur besar, licin, dan berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Leni terpaku, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Telur itu mulai retak, dan dari dalamnya keluar ular-ular kecil, melata pergi ke sudut-sudut rumah seperti makhluk yang sudah tahu tujuannya. Jeritan Dina memecah keheningan. Anak itu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. "Ma, apa ini? Apa yang terjadi?" Dia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Leni meraih anaknya, berusaha memeluknya erat.
Tidak apa-apa, Din, katanya dengan suara gemetar. Itu hanya mimpi buruk. Namun, jauh di dalam hatinya, Leni tahu mimpi buruk sebenarnya baru saja dimulai. Setahun berlalu sejak ritual pertama, dan meskipun kekayaan terus mengalir deras, beban batin Leni kian berat. Suara-suara tangisan dan bisikan terus menghantuinya. Tubuhnya mulai melemah, dan wajahnya yang dulu berseri kini dipenuhi guratan kelelahan. Namun, ketakutan akan azab siluman lebih besar dari rasa bersalahnya. Dengan terpaksa, Leni mencari calon tumbal berikutnya. Ia memilih seorang ibu muda di desa seberang, seorang pendatang yang jarang bergaul dengan warga sekitar. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Leni menunggu malam yang sepi untuk mengeksekusi rencananya. Namun, malam itu tak berjalan seperti biasanya. Saat ia mencoba menyelinap di halaman rumah ibu muda itu, seorang pria yang ternyata adalah suaminya memergoki Leni. Pria itu menatap Leni tajam, wajahnya penuh curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam begini?" tanyanya dengan nada tajam. Leni tergagap, keringat dingin mengalir deras. Saya hanya mencari dompet saya yang jatuh di sini tadi siang," jawabnya berusaha terdengar meyakinkan. Namun, pria itu tidak mudah percaya. "Jatuh di sini, tengah malam? Kamu pikir aku bodoh?" Ia segera memanggil tetangga-tetangganya. Dalam sekejap, halaman rumah itu dipenuhi warga desa yang membawa obor dan tatapan penuh kecurigaan. Leni yang sudah terpojok tak mampu lagi menyangkal. Dengan suara terisak, ia akhirnya mengaku, Saya terpaksa. Saya butuh. Saya tak punya pilihan," ucapnya sambil berlutut memohon belas kasihan. Namun, pengakuan itu justru membuat warga semakin murka. Bisikan-bisikan mulai terdengar, sebagian besar berisi kecaman dan rencana untuk menyerahkan Leni kepada kepala desa. Di benaknya, Leni sadar tak hanya kekayaan yang akan hilang, tapi juga nyawanya mulai dipertaruhkan. Berita perbuatan Leni menyebar bagai api di desa Karangjati. Warga yang merasa ngeri sekaligus marah atas tindakan keji itu, sepakat untuk mengusirnya. Tak ada belas kasihan, bahkan untuk Dina yang masih kecil. Diiringi hinaan dan tatapan penuh kebencian, Leni meninggalkan desa bersama anaknya, membawa rasa malu dan ketakutan yang membelenggu. Namun, azab sejati datang bukan dari manusia. Di malam penuh gelap gulita, di sebuah gubuk reot tempat mereka berlindung, hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti udara. Dina terbangun karena mendengar suara bisikan lirih yang menyeramkan. Di sudut ruangan, ia melihat sosok bayangan mengerikan. Seorang pria dengan mata hijau menyala, kulitnya bersisik menyerupai ular. "Janjimu tidak ditepati, Leni," suara itu mendesis, seperti racun yang menusuk pendengaran Leni. Ia memohon ampun, menangis sambil memeluk erat Dina. "Aku tidak bisa lagi. Aku sudah menyesal. Tolong jangan ambil Dina," jeritnya dengan putus asa. Namun, siluman ular tak peduli. Ia mendekat dengan gerakan mematikan, menarik tubuh Leni dari pelukan Dina. Gadis kecil itu hanya bisa berteriak, melihat ibunya direnggut paksa dan lenyap ke dalam kegelapan. Jeritan Leni menggema, menjadi suara terakhir yang Dina dengar sebelum kesunyian mencekam menguasai malam itu. Hari demi hari berlalu, Dina hidup dengan trauma yang mendalam. Kehilangan ibunya dalam cara yang begitu mengerikan meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Namun, di balik kesedihannya, tumbuh tekad yang kuat.
Dina tahu ia tidak bisa membiarkan kutukan ini terus menghantui hidupnya. Suatu hari, bisik Dina pada dirinya sendiri menatap matahari yang terbit. Aku akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Siluman itu tidak boleh menang. Dan perjalanan Dina sebagai pewaris bayangan gelap ibunya baru saja dimulai. Desa Karangjati kini tak lagi sama. Rumah-rumah yang dulu penuh kehangatan kini menyimpan bayang-bayang ketakutan. Warga hidup dalam kehati-hatian. Setiap langkah mereka seakan diawasi oleh desis yang hanya terdengar saat malam benar-benar sunyi. Kini Leni menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun. Bukan hanya sebagai pengingat akan godaan kekayaan, tetapi juga sebagai peringatan akan harga yang harus dibayar untuk jalan yang salah. Tidak ada yang berani menyebut nama siluman ular, seolah menyebutnya saja dapat membangkitkan sosok mengerikan itu dari kegelapan. Di pinggir desa, di tempat Leni pernah menghilang, tumbuh sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Warga percaya bahwa pohon itu adalah tanda kutukan yang ditinggalkan oleh siluman tersebut. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan hewan-hewan pun menghindarinya. Namun, meski desa itu mencoba melupakan, jejak kutukan itu tak pernah benar-benar lenyap. Dalam gelapnya malam, suara desis sering terdengar samar, menggema dari arah pohon besar itu. Warga yang mendengar hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tidak menjadi korban selanjutnya.